Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yurnaningsi. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 107 Rompu, Kabupaten Luwu Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu 2024 di LPTK Universitas Tadulako. Nomor induk mahasiswa A6 11 24 3807. Pada hari ini, Jumat 27 September 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi pelajaran bagian tumbuhan dan fungsinya pada mata pelajaran IPAS. Selamat menyaksikan. Kamu silakan masuk. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita apa terlebih dahulu? Baca doa ya. Silakan. Ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman wa sukri faman artina ya ulama ilmu dan berikan aku pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih ya ketua kelasnya. Baik anak-anakku, selanjutnya ibu guru akan absen dulu ya. Jadi coba dilihat temannya kanan kiri. Ada tidak temannya yang tidak hadir? Ada. Oke, ibu guru silakan anak-anakku dengar namanya ya. Ibu guru absen dulu. Afila Yumi. Ya. Pak Alfarad Herwin. Baby Syafika. Jadi ada dua teman yang tidak hadir ya. Satu isin dan satu sakit. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang datang hari ini. Yang sakit kita doakan cepat sembuh. Sebelum kita lanjut di proses pembelajaran, kita semangati dulu diri kita ya. Kita semangati dulu diri kita supaya proses pembelajarannya juga semangat. Tepuk satu. Tepuk satu bilang yes. Ibu guru ulangi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, ternyata semangat ya. Jadi sudah siap semua belajar? Siap. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? IPAS. Ya, Bu Guru mau tanya. Minggu lalu kan kita belajar IPAS. Ya, ada yang masih ingat di IPAS kemarin kita belajar apa? Kausar. Tentang praktek menanam ubi belakang sekolah. Oh iya, jadi kemarin itu minggu lalu pelajaran IPA, Ibu Guru aja anak-anakku pergi ke belakang ya untuk menanam Ubi. Kita praktek pada saat itu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang jadi pelajaran hari ini dan minggu lalu itu berkaitan ya, berkaitan. Nah, jadi untuk hari ini materinya adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Itu berkaitan dengan yang minggu lalu tentang ubi, tentang tanaman juga ya. Oke. Sebelum Ibu Guru lanjut, ternyata ada pertanyaan. Ibu Guru mau tanya anak-anak. Siapa yang pernah
Pisang. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah kamu pernah menanam tumbuhan yang dari biji? Pernah lihat? Pernah. Apa contohnya? Apel. Apel dari bijinya? Iya. Kemudian ditanam. Jeruk. Bagus. Biasanya juga apa namanya cabai, orang biasa keringkan bijinya kan, kemudian ditanam, tumbuhlah menjadi cabai dan bisa kita gunakan untuk diri kita di rumah ya. Oke, jadi anak-anakku ternyata sudah pernah menanam tumbuhan. Kemudian pada saat menanam tumbuhan, ingat pernah dilihat apa-apa saja kita perhatikan di tumbuhannya, apa saja dilihat, diperhatikan di situ. Daun. Ada apanya? Ada akarnya? Ada akarnya? Oke, bagus. Jadi itu nanti semua yang mau kita pelajari. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Jadi anak-anakku nanti diharapkan bisa tahu oh ini bagian-bagian tumbuhan ya. Kemudian yang kedua diharapkan anak-anakku nantinya peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Jadi anak-anakku nanti bisa menjelaskan oh ini fungsi dari bagian ini. Ya itu yang diharapkan. Kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah bisa dimulai? Perhatian. Ayo guru kasih bikin dulu satu kali karena supaya lebih semangat, lebih fokus. Tahu tepuk fokus? Tahu. Oke. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Kita lihat di atas. Ini ada gambar apa? Apel. Ini gambar tanaman, salah satu tanaman ya. Apa yang kita lihat di sini? Ada apa ini nak? Ada akarnya, ada apa lagi yang kita? Ada batangnya, apa lagi? Buahnya. Oke, kita lanjut. Ibu guru akan jelaskan dari bawah, yaitu apa? Akar. Pernah lihat akar? Nah, ini akar. Ada gambar akar di depan sini. Bisa dilihat? Bisa. Jelas ya? Jadi ternyata anak-anak sekalian, akar itu ada dua jenis, ya. Ada namanya akar serabut, ada namanya akar tunggang. Yang Bu Guru, yang bagaimana itu akar serabut, Bu Guru? Ada yang tahu apa bedanya kira-kira ini akar? Apa bedanya ini akar? Kalau kita lihat, kira-kira apa bedanya ini akar? Nah, ada tidak? Nah, kalau akar serabut, kita bisa lihat di sini, dia kecil-kecil akarnya, kayak rambut-rambut. Nah, makanya disebut akar serabut. Tapi kalau akar tunggang, dia seperti lanjutan dari batang turun ke bawah, kemudian ada cabang-cabang. Akar tunggang. Pernah lihat rumput? Kalau rumput, akar apa itu? Akar serabut, kecil-kecil akarnya. Ya. Nah, kalau ini juga akar tunggang. Kemudian, Bu Guru, apa fungsinya ini akar? Kenapa di tumbuhan harus ada akar? Ada tumbuhan tidak ada akarnya, pasti loyo. Pernah lihat yang tumbuhan tidak ada akarnya? Kira-kira apakah akan tegak atau tidak? Tidak ya. Pasti kalau ada tumbuhan tidak ada akar, pasti akan jatuh. Tidak bisa tegak berdiri. Ini tegak berdiri karena ada akar di bawahnya. Ya. Kemudian pernah lihat pohon mangga atau pohon apa lagi yang lain? Atau kelapa. Kenapa itu kelapa tetap tegak berdiri?
Andaikan tidak ada akar, pasti tumbuhannya akan Mati. mati, akan jatuh, akan loyo ya. Nah, makanya dengan akar maka itu menunjang berdirinya tumbuhan agar berdiri dengan kokoh ya. Nah, kemudian yang kedua, apalagi fungsinya? Perhatikan baik-baik ya. Menyerap air dan mineral dari dalam. Jadi air diserap dari dalam. Jadi fungsi apa yang bertugas menyerap air dan mineral dari dalam? Yaitu akar yang bertugas. Ya, akar memang penting sekali adanya akar di tanaman. Ya. Nah, kemudian apalagi fungsinya yang selanjutnya? Apa ini? Menyimpan cadangan makanan. Kemudian sebagai alat bernapasnya tanaman. Ya, lihat semua dulu. Lembar kerja peserta didik. Yang disiapkan apa? Siapkan gunting, siapkan lem. Guru sudah siapkan. Ya, ada dua macam akar serabut dan akar tunggang. Iya, tunggang. Jadi sudah bisa dibedakan ya akarnya. Bisa dilanjut? Bisa. Sudah mengerti tentang akar? Mengerti. Setelah akar, apalagi bagian selanjutnya di tanaman? Ada? Batang. Bu guru, itu batang semua kah? Ternyata tidak. Batang itu ada juga jenisnya. Pernah lihat kangkung? Pernah. Itu kangkung batangnya keras atau tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, tapi kalau mangga tadi keras atau tidak? Makanya beda-beda batangnya. Coba kita lihat. Ada ternyata batang berkayu. Yang bagaimana itu batang berkayu? Batang kayu keras, memiliki karnium. Kayu bertambah besar, umumnya pohon tinggi dan besar. Nah, contohnya ini ada contohnya. Ada pohon mangga besar-besar batangnya, tak? Besar-besar batangnya. Ada pohon apa namanya ini? Nangka, ya? Iya. Jadi batang berkayu, beda-beda batangnya. Yang kedua, ada namanya batang basah. Yang bagaimana itu batang basah? Batang lunak, berair dan pendek. Contohnya tadi apa? Kangkung, sayur-sayuran, ya. Banyak kalau di sayur-sayuran itu begitu. Biasanya dia batang basah, lunak, ya, berair. Paling selalu kita lihat karena suka makan kangkung. Nah, itu banyak ada di batangnya, bisa kita lihat di tanaman kangkung. Kita lanjut. Ada batang rumput. Apa itu yang batang rumput? Seperti apa itu batang rumput? Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga serta umumnya pendek. Ya, biasanya kita pernah lihat padi yang kita tanam. Siapa yang punya sawah di sini? Oke, ternyata semua punya sawah. Pasti selalu lihat tanaman padi. Ya, itu dia masuk di batang batang rumput dia, bukan batang basah dan batang berkayu. Pernah lihat tebu? Tebu ada di dekat mata biasa juga ya. Dia masuk di batang rumput, ya. Oke, jadi paham tentang batang? Ada berapa jenis batang? Ada. Yang pertama apa? Batang berkayu. Batang basah. Yang ketiga? Batang rumput. Ya. Kita lanjut. Setelah akar, batang, lanjut ke apanya lagi tumbuhan? Bagian apa lagi? Daun. Fungsi batang kita lupa. Ada fungsi batang. Apa fungsinya batang? Yang pertama, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah dan bunga. Tadi kan kalau akar yang menyerap air, sekarang kalau batang dia yang mengangkut air
ke daun, ke buah dan bunganya, ya. Oke. Yang kedua apa lagi nak? Mengangkutkan makanan dari daun ke akar. Dari daun ke akar. Tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Jadi di daun, di batangnya tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Kemudian yang keempat apa? Tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada kentang dan terigu. Tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada kentang dan terigu. Ya, itu fungsi dari batang. Jadi semuanya ini saling berkaitan, mulai dari akar sampai batang, dan kita lanjut nanti bagian lain. Apalagi bagian lainnya? Daun. Pernah lihat daun? Selalu, ya. Di depan sekolah tak banyak sekali daun. Kalau ini adalah bentuk daun. Berdasarkan bentuknya kita bisa lihat perbedaannya, ya. Ada namanya jenis-jenis daun ini, ya. Ada namanya daun menyirip. Bentuknya seperti ini. Ada daun menjari. Ini kita lihat. Kemudian ada daun melengkung. Bentuknya luas-luasnya seperti ini, ya. Ini bentuknya. Ada juga namanya daun sejajar, ya. Ini bentuknya. Itu daun sejajar. Jadi ada 4 macam daun. Apa yang pertama? Daun menyirip. Apa? Daun menyirip. Daun menyirip. Yang kedua? Daun menjari. Daun menjari. Yang ketiga? Daun melengkung. Bagus. Yang keempat? Daun sejajar. Daun sejajar. Oke, Bu Guru ada fungsinya ke ini daun? Ada. Ya. Jadi kalau tadi akar punya fungsi, batang punya fungsi, daun juga punya fungsi. Apa fungsinya? Kita lihat. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Tempat terjadinya fotosintesis. Jadi di daun itu anak-anakku ada namanya zat klorofil. Disitulah terjadi proses fotosintesis. Itu fungsinya pertama daun. Yang kedua apa? Tempat terjadinya penguapan. Yang ketiga sebagai alat pernapasan tumbuhan. sebagai alat pernapasan tumbuhan. Dan kemudian yang keempat Alat berkembang biak. ya. Jadi sudah bisa ditahu fungsi masing-masing bagian tumbuhan, ya. Paham di daun? Paham. Dan tadi yang pertama akar 2 jenis apa saja itu? Serabut. Serabut dan akar tunggal. Yang kedua batang, ada batang apa saja? Batang berkayu, batang basah dan batang rumput. Bagus. Dan yang ketiga daun, ada daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Paham sampai di sini, nak? Paham, ya? Pernah lihat bunga? Suka lihat bunga? Jadi bunga adalah salah satu bagian daripada tumbuhan, ya, tumbuhan bunga. Apa itu fungsinya bunga? Nomor 1 kita lihat, tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung batang dan bunga. Tangkainya, ya. Yang kedua apa? Kelopak bunga Kelopak bunga berfungsi membungkus mahkota. Mahkota bunga, ya. Kemudian yang ketiga, mahkota bunga mahkota bunga sebagai perhiasan bunga yang indah. Kemudian yang keempat, putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Kalau di tanaman bunga, ya, putih berfungsi sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan.
Fungsinya apa? Untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali. Tanaman dapat ditanam kembali. Maka tumbuh bunga-bunga yang lain. Nah, bunga-bunganya semakin banyak ya. Karena itu tadi kita tanam kembali. Oke, paham? Paham sampai di bunga ya. Oke, Ibu Guru lanjut. Bagian selanjutnya adalah buah ya. Cantik tidak gambar buahnya? Nah, setiap hari apa kita makan buah di sekolah? Hari Selasa kita bawa buah. Jadi kita sudah tahu ini, sudah sering berinteraksi dengan buah, kan sudah sering makan dengan buah ya. Kalau makan buah sehat tidak? Sehat ya. Nah, kalau di sini kita lihat buah apa saja ini? Fungsinya apa buah? Apa fungsinya buah? Fungsinya? Oke, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Selain itu juga melindungi biji. Ya, itu dua ini fungsinya. Harus ditahu ya, harus dipaham semua fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ya, salah satunya adalah buah. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah biji. Ya, biji. Biasanya biji apa saja yang kita lihat? Paling sering kita lihat biji semangka. Warna apa bijinya semangka? Biji apa lagi yang lain? Oke, sekarang kita mau tahu Guru apa sih fungsinya biji? Apa fungsinya biji? Kita lihat semua di atas. Fungsi biji yaitu menyimpan dan membentuk tumbuhan baru. Seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi. Bijinya kita tanam kembali seperti tadi si cabai ya, kita tanam kembali, tumbuhlah cabai-cabai lagi yang baru. Paham? Paham sampai di sini? Kita fokus. Oke. Ada yang kira-kira masih ada yang tidak dipaham tadi penjelasannya Ibu Guru atau sudah paham? Sudah paham ya? Apa jenisnya dan apa fungsinya? Oke, sekarang Ibu Guru akan bagikan tugas kelompok. Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira kalau kelompok 1 mengasih nama kelompok apa kalau tanaman? Apa kelompok biji? Oh, katanya ini kelompok biji, ya. Ini kelompok apa? Daun. Ini kelompok apa? Oh, batang. Kelompok apa? Oh, akar. Jadi ada kelompok biji, daun, batang, dan akar. Oke, tugasnya apa? Silakan diperhatikan Ibu Guru. Perhati ya. Semua mata ke Ibu Guru dulu ya. Tugasnya adalah yang pertama, bacalah bagian tumbuhan dan fungsinya pada lembaran yang disediakan guru. Nah, ada yang Ibu Guru sediakan. Ini ada 6 fungsi. Ya, ini fungsi tuh bagian tumbuhan ya. Kemudian ada juga lembar gambar bagian tumbuhan. Ya, ada lembar bagian tumbuhan. Nah, apa mau diapakan ini? Ini nanti kita gunting. Misalnya daun, gunting daun. Mau ditempel di mana? Ada tempat tempelnya. Misalnya daun, jadi kita tempel di sini kan? Fungsinya apa? Silakan ada fungsinya di sini. Tinggal digunting. Dipilih yang mana cocok di situ fungsinya yang seperti Bu Guru jelaskan tadi. Paham? Ada yang belum paham? Paham ya? Oke, Bu Guru bagi.
Apa? Milan boleh? Salah tidak apa. Iya, silakan dipilih yang mana fungsi untuk apa yang pertama? Akar. Akar. Oke. Fungsi akar. Nah, gadang, oke. Ya, mungkin dulu lah. Batang dan akar sudah selesai. Silakan dibaca-baca dulu, siap-siap kita presentasikan di depan ya hasil diskusinya. Oke, silakan dibacakan temannya hasil diskusinya. Air dari akar daun Oke, kalau daun oke. Jadi temannya kelompok batang sudah kerja ya, ada 6. Kemudian sudah dengan fungsinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok batang. Bisa kembali di tempatnya. Ini saya simpan. Ya, oke. Lanjut ke kelompok akar. Silakan naik kelompok akar. Jadi ibu guru mau tanya, kira-kira dari belajar kelompok tadi apa yang anak-anakku sudah bisa simpulkan? Kira-kira dari pelajaran dari yang ibu guru jelaskan tadi apa yang anak-anakku dapatkan? Ada yang tahu? Ada yang mesti ingat? Semua yang saya jelaskan tadi? Jadi anak-anakku sekalian, kita bisa simpulkan bahwa bagian tumbuhan itu yang pertama adalah apa? Yang pertama? Yang pertama apa? akar. Akar. Akar tadi ada 2 macam. Apa saja itu? Akar serabut dan akar Tulang. bagian yang kedua apa? Setelah akar kita naik lagi? Batang. Ada berapa jenis tadi batang? 3. Bagus. Apa yang pertama? Kayu. Batang basah. Rumput. Apa lagi? Oh iya, 3 ya. Setelah akar, batang, lanjut ke baik anak-anak sekalian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Sebelum kita pulang, kita apa? Apa biasanya kita lakukan? Kita berdoa. Oke, Kita baca doa sebelum pulang. yang pertama pulang, yang paling bagus duduknya. Kelompok apa? Kelompok biji. Boleh pulang kelompok. Kali dulu ya.